Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel MJRT 53 Racing, channel yang membahas seputaran perbaikan sepeda motor, tune up dan bore up sepeda motor. Oke, sahabat racing mania semuanya, kali ini saya yang akan bahas di sini seputaran dari rasio kompresi. Ya. Tetapi yang saya akan bahas di sini, jadi banyak sekali teman-teman yang bertanya. Jadi motor teman-teman itu sudah kompresinya sudah besar, pistonnya sudah gede, tetapi motornya masih terasa loyo. Nah, itu kenapa? Nah, di sini sedikit saya akan kasih saran hasil dari apa pengalaman yang pernah saya lakukan di beberapa mesin, dan di sini saya kasih contoh di mesin Honda Beat ini karena saya juga lagi ngegarap mesin ini dengan piston yang gede ini, lumayan ya. Pistonnya 54 dan akan kita bikin powernya bikin bagus. Dan di sini saya akan menjawab atau sedikit berbagi buat teman-teman yang merasa piston dan rasio kompresinya sudah gede tapi motornya masih loyo. Ya, simak ya kenapa demikian. Jadi menurut sepengetahuan saya, jadi rasio kompresi itu terbagi menjadi dua. Ada rasio kompresi statis, ada rasio kompresi dinamis. Nah, jadi di sini, tetapi saya tidak akan menjelaskan cara menghitung rasio kompresi statis dan cara menghitung rasio kompresi dinamis. Karena saya yakin teman-teman sudah pada pinter lah untuk menghitung, dan banyaklah channel-channel dari orang yang sudah menjelaskan rasio kompresi dinamis dan rasio kompresi statis cara menghitungnya seperti apa. Tetapi di sini saya akan menjelaskan secara sederhana agar supaya teman-teman bisa dapat cepat mengerti tentang seputaran kenapa kalau misalkan rasio kompresinya sudah gede tetapi motornya masih lemot. Ya. Dan ada lagi sebaliknya, ya. Kenapa kalau rasio kompresi digedein ada yang kuat starter, ada yang tidak kuat starter. Nanti sekalian kita akan bahas. Nah, di sini saya jelaskan sedikit untuk rasio kompresi statis dulu ya. Rasio kompresi statis itu adalah hasil dari rasio yang ditemukan hasil dari perhitungan dari volume ruang bakar dikali dengan langkah dan dikali dengan cc, volume cc ya. Nah, jadi itu disebut dengan rasio kompresi keseluruhan ya. Nah, itu dengan rasio kompresi statis. Jadi untuk rasio kompresi statis itu biasanya ada yang nyampe 13 banding 1, ada yang nyampe 12, sekian banding 1, ada yang bahkan ada yang nyampe 14 banding 1, ada yang 11 juga. Nah, jadi itu yang disebut dengan biasanya yang seperti itu yang disebut dengan rasio kompresi statis. Nah, di sini yang kedua adalah rasio kompresi dinamis. Nah, rasio kompresi dinamis ini adalah rasio kompresi nyata. Kenapa disebut nyata? Ini adalah rasio kompresi yang aslinya, teman-teman. Jadi yang aslinya, yang nyata dikala mesin yang kita bikin itu sudah dalam kondisi jadi. Ya. Nah, kenapa dibilang kondisi jadi? Jadi karena kompresi dinamis itu dipadukan dengan dihitung dengan durasi knock on as atau setelah bagian klep in menutup rapat. Bisa dibilang mengerti lah karena seperti itu ya. Jadi dihitungnya itu dikala mesin ini sudah mulai atau dalam keadaan kondisi beroperasi ya. Kalau statis tadi kan dihitungnya dalam kondisi mesinnya dalam kondisi belum dibilang belum beroperasi,
Tetapi untuk kompresi dinamis dihitungnya dalam kondisi mesin dikala sudah beroperasi. Kenapa dibilang beroperasi? Karena cara menghitungnya juga menggunakan atau meliputi dari mesin yang sudah dirangkaikan, seperti itu ya. Nah, jadi untuk rasio kompresi dinamis itu adalah bisa dibilang kompresi nyata, rasio kompresi nyata aslinya. Rasio kompresi dinamis dari sebuah mesin itu seperti itu. Ya, bisa jadi kompresi statis dari mesin tersebut yang sudah kita bikin, misalkan kompresi statisnya ada di hitungan 13:1. Oke, kita bikin padat katanya tuh. Kita bikin padat, sudah dibikin padat banget dari diameter piston, dari jenong piston, dari ruang bakar, dipadukan dengan langkah stroke gitu ya. Pokoknya udah padat aja, bisa dibilang 13:1 misalkan. Tetapi dikala kita operasikan, dikala kita pasangkan kemudian hidupin, ternyata motornya masih lemot. Nah, ini permasalahannya teman-teman. Ternyata setelah kita ketahui kompresi dinamis yang didapat dari mesin statis yang tadi 13, sekian, ternyata dinamisnya masih di bawah dari 12. Contoh masih di 11 atau masih di 10. Kenapa bisa demikian? Karena dihitungnya kompresi dinamis itu dikala piston sudah bergerak atau dikala mesin sudah beroperasi, dipadukan dengan noken as in bagian close sudah menutup rapat, atau dihitung dari klep in tertutup sempurna ya. Nah, jadi kalau seperti itu teman-teman, bisa dibilang untuk bagian in close ya, untuk durasi noken as bagian in close itu harus benar-benar diperhatikan. Untuk in close itu atau durasi noken as bagian in tertutup itu adalah sekian derajat setelah TMB ya. Jadi piston menuju ke TMA, jadi sekian derajat setelah TMB atau piston menuju ke TMA. Nah, misalkan kalau kita sudah mengeset kompresi statis 13, kemudian noken as kita pasangkan, kemudian kita cek di bagian kompresi dinamis, tahu-tahu dinamisnya masih kecil. Kenapa masih kecil? Itu berarti durasi dari noken as bagian in close terlalu besar durasinya. Jadi si piston sudah mulai beranjak ke TMA dari TMB ini ya, dari belakang mulai beranjak ke depan, menunggu klep in menutup sempurna. Tahu-tahu pistonnya sudah mendekati TMA, pistonnya baru menutup. Maksudnya klepnya baru menutup. Dan ini mengakibatkan kompresi dinamis atau jarak ruang bakar dengan piston yang menuju ke atas itu sedikit. Bisa dibilang sedikit seperti ini di sini nih. Jadi piston datang makin depan, tahu-tahu nyampe sekian derajat, pistonnya baru menutup sempurna. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau misalkan in close-nya itu ada di 70 atau misalkan ada di 60. Nah, misalkan contoh ya, 60 derajat setelah TMB. Nah, jadi terlalu gede misalkan. Jadi 60 derajat itu pistonnya misalkan ada di sini nih. Ini kan batasnya ya. Ini batas sambungan head dengan boring ya. Tahu-tahu piston ada di sini baru menutup klep in-nya. Baru menutup sempurna. Nah, itu akan mengakibatkan rasio kompresi dinamisnya itu kecil. Akibatnya dari durasi noken as bagian in close terlalu besar. Bagaimana caranya supaya motor ini galak? Durasi maksudnya kompresinya besar dan motornya harus galak. Jadi untuk durasi bagian noken as in close dibikin kecil durasinya.
Kalau misalkan tadi di set di 60, coba diturunin di 55. Ya, 55 atau dengan cara melonggarkan sedikit bagian setelan klep, dan itu ada resikonya tapi ya. Resikonya misalkan mesinnya akan menjadi sedikit bunyi. Tapi yang lebih bagus itu adalah dengan mendial dan men-setting bagian noken as untuk bagian durasi in close agak dikecilin. Misal dari tadi yang tadinya 60 menjadi 55. Jadi contohnya kalau misalkan 55 jadi 55 derajat setelah TMB. Yang tadi 60 di sini, kalau 55 itu berarti mundur jadi di sini. Nah, jadi 55 setelah TMB klepnya sudah tertutup. Nah, jadi jarak mendorong kompresi jaraknya itu lebar, luas. Ini ya, dari sini nyampe sini misalkan jaraknya tuh lebar. Ini saya contohkan seperti ini agar mengerti aja ya. Nah, jadi jaraknya lebar. Nah, jadi ruangan untuk mendorong kompresi itu, si piston itu panjang jauh. Nah, itu kompresinya pasti gede. Dan itu motornya pasti akan bagus. Kompresi besar, kompresi statis besar, dinamis pun besar, motor otomatis akan beringas. Motor otomatis akan galak nantinya, tidak lemot lagi. Ya, ngerti ya? Nah, ini berhubungan dengan starter. Banyak teman-teman yang bilang kalau misalkan kompresi statis besar kayak dihitung di 13 seperti itu starternya nggak kuat, starternya berat. Benar, berat memang. Itu kalau durasi dari noken as in close-nya kecil ya, atau kalau dinamisnya besar ya, itu pasti starternya pasti akan berat. Cara mengakalinya sebaliknya dari yang tadi. Bisa dibikin rapat setelan klep dengan resiko nanti rasio kompresi dinamisnya akan mengecil dan starter pasti akan ringan. Ya. Jadi kalau misalkan durasi noken as bagian in close dibikin besar, otomatis klep menutup semakin depan, klep menutup semakin depan ya, klep menutupnya rasio kompresi dinamisnya semakin kecil dan itu starter akan ringan. Kalau misalkan dibikin sebaliknya kayak yang tadi, kompresi dinamisnya dibesarkan, durasi noken as bagian in close-nya dikecilin, atau dengan cara merenggangkan sedikit di bagian setelan klep, itu pasti akan susah starternya karena dinamisnya lebar. Jadi seperti itu ya. Jadi itu mungkin sedikit jawaban kenapa motor yang kompresi statisnya besar, kenapa motornya masih lemot. Jadi bisa di setting di bagian sini. Oke, mungkin bisa dimengerti lah buat teman-teman semuanya. Sedikit penjelasan dari saya, semoga dapat bermanfaat dan bisa kita saling bertukar pikiran lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gaspol. Ada